Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi kita pada hari ini pada materi pembelajaran yang baru, tapi masih ada kaitannya pada materi pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita mempelajari tentang reproduksi pada manusia, sekarang reproduksi pada tumbuhan dan hewan, tapi pada khususnya yaitu reproduksi pada tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak anak-anak untuk berdoa. Semoga kita semua diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam petaka dan bahaya yang akan menimpa kita semua. Apalagi pada saat ini kita masih belajar daring, belajar di rumah, karena daerah kita belum berlalu atau belum usainya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan semua yang akan menghalangi kegiatan kita belajar mengajar akan terjauhkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tadi yang telah Ibu sampaikan. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih reproduksi pada tumbuhan, sama enggak dengan reproduksi pada manusia yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, pada dasarnya reproduksi pada tumbuhan yang akan kita pelajari pada minggu ini atau pada hari ini hanya reproduksi secara vegetatif saja, karena reproduksi pada tumbuhan ini bisa dilakukan secara vegetatif dan secara generatif. Jadi anak-anak, kita hanya mempelajari reproduksi secara vegetatif saja pada hari ini, karena waktu kita hanya sedikit ya. Nah, ini ada bagan mengenai reproduksi pada hewan. Sama saja reproduksi pada hewan itu bisa dilakukan secara seksual atau aseksual. Nah, di sini secara vegetatif dan generatif. Vegetatif itu secara tak kawin, generatif ini secara kawin, atau sama saja seksual ini secara kawin, aseksual ini secara tak kawin. Ya, itu anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah bisa memahami. Mungkin ada anak-anak yang sudah membaca tentang materi-materi yang berkaitan dengan reproduksi pada tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang lebih jauh, Ibu akan membacakan atau akan mengajak bahwa anak-anak nanti setelah mempelajari ini, setelah Ibu sampaikan materi ini, anak-anak akan tahu yang pertama itu apa sih pengertian reproduksi secara seksual atau secara aseksual ini, atau yang Ibu jelaskan tadi secara vegetatif dan secara generatif. Nah, sedangkan yang kedua, anak-anak bisa menyebutkan macam-macam reproduksi secara aseksual pada tumbuhan. Ya, ini aja tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai pada pertemuan ini. Jadi anak-anak harus tahu materi ini nanti setelah Ibu sampaikan. Nah, baiklah ya, kita masuk pada materinya, reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, reproduksi vegetatif ini adalah reproduksi di mana terbentuknya individu baru itu tanpa melibatkan proses fertilisasi. Apa itu proses fertilisasi? Nah, fertilisasi ini adalah peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Jadi, bersatunya antara sel sperma dan sel telur ini akan membentuk individu baru. Tetapi kalau secara vegetatif ini tidak
didahului atau tidak bertemunya antara sel sperma dengan sel telur ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya reproduksi vegetatif ini bisa terjadi dengan dua cara. Bisa secara vegetatif secara alami, bisa vegetatif secara buatan. Nah, bagaimana Bu kalau vegetatif secara alami? Vegetatif secara alami ini dia terbentuk dengan sendirinya. Artinya bisa dengan cara spora, bisa dengan menggunakan fragmentasi, bisa menggunakan tunas, bisa menggunakan umbi lapis ya, bisa menggunakan umbi batang dan bisa menggunakan stolon. Nah, sedangkan cara yang kedua itu adalah cara reproduksi secara vegetatif buatan. Bisa dengan stek, bisa dengan cangkokan atau menyambung ya. Menyambung itu juga bisa disebut dengan enten, kemudian bisa dengan menempel atau okulasi. Ini cara-cara reproduksi secara vegetatif. Jadi dia tidak melibatkan atau tidak bertemunya terlebih dahulu antara sel sperma dengan sel telur tadi. Nah, setelah itu apa saja kalau secara vegetatif secara alami tadi, vegetatif yang tanpa didahului atau dengan pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Vegetatif secara alami itu bisa dilakukan dengan pertama tadi dengan secara spora. Apa itu spora? Spora ini biasanya banyak terdapat pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, spora ini biasanya dihasilkan oleh sporofit. Berarti sporofit itu yang ada di dalam sporangium atau yang disebut dengan kotak spora. Bisa anak-anak perhatikan daun paku yang ada di gambar pada bagian samping ini. Nah, di sini yang bagian hitam-hitam ini adalah kotak sporanya atau sporangiumnya. Nah, biasanya kalau spora ini belum matang, maka dia belum warna hitam. Artinya spora ini sudah matang semua di sini. Nah, ketika spora ini jatuh dan tepat pada tempat yang cocok untuknya, baginya seperti itu, maka tumbuhan ini akan menjadi spora ini akan membentuk tumbuhan baru. Nah, spora ini tidak semua daun menghasilkan spora. Ada daun yang namanya daun pertil. Nah, artinya daun pertil ini adalah daun yang menghasilkan spora, di mana terdapat pada permukaan bawah daun. Ini adalah daun pertil. Nah, kalau daun yang tidak menghasilkan spora, maka itu namanya daun tidak pertil atau daun yang mandul, maka dia tidak menghasilkan spora. Jadi ini vegetatif secara alami yang pertama sekali. Kemudian yang kedua vegetatif yang dilakukan adalah fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah perkembangbiakan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dari tumbuhan dan akan membentuk individu baru. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada gambar di samping ini ada tumbuhan ganggang hijau. Nah, di sini dia sudah memisahkan tetapi belum lepas ya. Nah, nanti akan lepas pada bagian di bagian gentingnya ini akan lepas dan setelah lepas dia akan membentuk individu baru seperti itu pada ganggang hijau ini. Nah, fragmentasi ini berbentuk filamen, misalnya banyak terjadi pada tumbuhan hidrosin sp seperti itu, atau bisa juga terjadi pada ganggang hijau yang berbentuk seperti ini tadi. Kemudian yang berikutnya adalah fragmentasi cara dengan perkembangbiakan vegetatif dengan secara tunas. Nah, biasanya tunas ini muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Tunas tidak ada muncul pada tumbuhan yang belum dewasa ya. Nah, tunas ini muncul dari berbagai macam atau dari berbagai tempat, bisa dari batangnya, bisa dari akar, dan bisa dari daunnya. Nah, kalau tumbuhan tunas itu muncul dari batang misalnya atau banyak pada tanaman tumbuhan bambu.
tumbuhan tebu dan tumbuhan pisang. Nah, di sini bisa anak-anak perhatikan pada tumbuhan bambu ini. Nah, ini ada muncul tunas yang baru. Ini tunas namanya. Nah, tunas yang inilah yang bisa ditanamkan untuk membentuk individu baru. Kemudian tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, tumbuhan sukun, tumbuhan kesemek. Mungkin tumbuhan sukun yang sering anak-anak temui. Nah, sukun ini tunasnya akan tumbuh pada akarnya. Jadi ketika kita mau mengkembangbiakan sukun itu dengan cara vegetatif alami tadi, kita mengambil tunasannya pada akarnya. Kemudian tunas pada daun, tumbuhan cocor bebek misalnya. Nah, Ibu yakin anak-anak sudah sering melakukan tumbuhan cocor bebek ini ya, tumbuhan cocor bebek, memperlakukan perkembangbiakan dengan cocor bebek ini. Nah, di sini cocor bebek ini biasanya di pinggir-pinggir daunnya itu akan tumbuh anakannya. Nah, itulah yang akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian tunas yang muncul selain pada batang itu dinamakan tunas arpintip yang liar. Jadi dia itu selain di batangnya, maka dia itu arpintip liar namanya ya anak-anak ya. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif alami dengan menggunakan umbi lapis. Umbi lapis ini adalah umbi atau batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, umbi lapis ini menggelembung, berair, dan memiliki sisi-sisi daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Seperti pada gambar di samping ini adalah gambar bawang merah. Anak-anak bisa perhatikan bagaimana kira-kira bawang merah ini nanti akan tumbuh dengan menggunakan umbi lapisnya. Umbi lapis ini memiliki tunas di samping atau anak umbi lapis. Tumbuhan diantaranya pada daun tunas akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Seperti ini. Jadi dia akan bermunculan pada daunnya di sampingnya ini. Nah, contohnya pada bawang merah ini. Ini yang melakukan perkembangbiakan dengan menggunakan umbi lapis. Kemudian umbi batang. Umbi batang ini dilakukan atau perkembangbiakan yang umbi batang ini terjadi pada tanaman kentang. Nah, di mana umbi batang ini adalah batang yang menggelembung di bawah tanah dan umbi batang ini akan berisi sebagai cadangan makanan. Nah, nanti pada umbi batang ini nanti akan terdapat mata tunas ketika umbi batang ini sudah dibiarkan dalam kurun waktu beberapa lama. Nah, jika mata tunas inilah nanti yang akan ditumbuhkan lagi untuk menjadi individu barunya. Nah, yang banyak terdapat ya pada tanaman kentang. Anak-anak bisa perhatikan kalau pada tanaman kentang. Mungkin ibunya beli kentang sudah beberapa bulan nggak dimasak, dia akan tumbuh tunasnya. Maka yang seperti itulah yang dikatakan dengan perkembangan biakan vegetatif secara alami yang dilakukan dengan menggunakan umbi batang. Kemudian rizom. Rizom ini adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas dan sisi-sisi daun. Nah, rizom ini terpisah dari induknya akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, rizom ini biasanya terdapat pada tanaman jahe ya. Kemudian dahlia dan ada juga pada beberapa jenis rumput. Nah, jahe ini nanti ketika kita biarkan dalam waktu beberapa hari maka dia akan tumbuh juga tunasnya. Nah, tunas inilah nanti akan membentuk individu baru. Kemudian yang berikutnya perkembangbiakan vegetatif secara alami dengan cara stolon atau geragi. Nah, stolon ini sering kita lihat pada rumput-rumput liar dan merupakan batang yang menjalar pada permukaan tanah. Dan biasanya batang ini akan panjangnya bermeter-meter ya. Mungkin anak-anak bisa melihat atau sering anak-anak temukan seperti pada tanaman pegagan. Ini adalah tanaman pegagan. Kemudian pada tanaman
teki juga. Banyak sekali rumput teki yang ada di sekolah kita itu kalau anak-anak perhatikan nanti. Kemudian pada tanaman stroberi, nah sama daunnya sama, hampir sama stroberi dengan pegagan ini. Nah, jika anak-anak mau melakukan perkembangbiakan pada tumbuhan-tumbuhan ini, anak-anak cukup memotong bagian batangnya yang panjangnya bermeter-meter ini. Kemudian anak-anak tanamkan pada tempat yang lain, maka dia sudah akan membentuk individu baru. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak bisa untuk memperhatikan dan untuk melakukan perkembangbiakannya. Jadi jangan lagi bingung bagaimana kira-kira kalau mau menanam tanaman misalnya stroberi itu. Ya, ambil stolonnya saja ya. Nah, kemudian ini adalah vegetatif reproduksi vegetatif pada tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Artinya kalau vegetatif buatan ini adalah vegetatif yang dilakukan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia. Salah satunya yang pertama sekali vegetatif secara buatan ini adalah stek. Mungkin anak-anak sudah pernah melakukan perkembangbiakan dengan menggunakan stek atau dengan cara stek ini. Nah, stek ini adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabangnya, terutama pada daerah tanaman yang berbuku-buku. Nah, biasanya stek ini dilakukan pada tanaman batang, tanaman akar dan tanaman daun. Yang paling banyak dilakukan perkembangbiakan dengan stek ini adalah singkong. Mungkin anak-anak sering menanam ubi ya, ubi kayu. Itu adalah perkembangbiakan dengan menggunakan stek. Kemudian menanam mawar ya, ibunya menanam mawar. Jadi mawar cukup mengambil bagian batangnya dan ditancapkan. Itu adalah cara dengan menggunakan stek. Gampang sekali ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan sebagian daripada kulit. Sebelumnya perkembangbiakannya itu kita membuang kulit kambiumnya secara melingkar pada seluruh bagian batangnya. Kemudian dibiarkan dulu, setelah kambium itu setelah kering, langsung ditutup dengan tanah dan kemudian dibungkus dengan plastik atau sabut. Setelah akarnya tumbuh baru kita potong. Nah, ingat di dalam pencangkokan ini harus pada tanaman yang keras, tanaman yang dikotil, jangan tanaman monokotil. Nah, di sini ada contoh gambar melakukan pencangkokan, bisa anak-anak perhatikan di sini seperti ini caranya. Yang sering dilakukan pada tanaman jamu, tanaman mangga, mungkin tanaman durian dan berbagai macam tanaman. Silakan anak-anak lakukan pencangkokannya. Nah, setelah mencangkok adalah mengenten. Mengenten ini adalah menyambungkan dua jenis tanaman yang berbeda. Nah, mula-mula kalau kita mau dari awal, kita menyemaikan bijinya dulu. Setelah tumbuh besar, baru tanaman tersebut dipotong dan dicarikan tanaman yang untuk dijadikan sambungannya. Nah, kemudian kita harus perhatikan antara batang yang bawah dengan batang yang atas ini harus diameternya harus sama. Jangan senjang ya, nanti terlalu besar dan terlalu kecil. Kita harus sama. Kemudian baru ditancapkan pada bagian atasnya dan diikat dengan bisa dengan plastik, bisa dengan tali yang lainnya. Nah, tanaman-tanaman ini yang bisa dilakukan dengan pengenten, bisa tanaman tomat, tanaman kentang ya, kemudian tanaman terong, tanaman mangga, tanaman kopi, durian dan lain-lain. Nah, di sini misalnya juga bisa pada tanaman terong dengan tanaman rimbang. Jadi misalnya tanaman rimbang pada bagian bawah, di atasnya tanaman terong. Itu tanaman yang itu juga bisa dilakukan untuk mengenten, mungkin anak-anak untuk melakukan percobaan nanti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah okulasi. Pada dasarnya okulasi dengan mengenten ini hampir sama. Hanya saja kalau mengenten tadi batangnya di bagian atas dan bagian bawah. Sedangkan okulasi ini batangnya itu ditaruh diambil mata tunasnya dan ditempelkan seperti itu ya. Kedua macam tumbuhan okulasi ini biasa mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan apa yang harus kita pertimbangkan? Mungkin anak-anak ketika anak-anak mau melakukan pengentenan atau mengokulasi, harus dilihat tanamannya itu bisa berbuah lebat, rasanya manis, mungkin seperti itu. Kemudian tahan terhadap hama, itu yang tanaman yang harus anak-anak perhatikan. Nah, selain itu
Contohnya yang tanaman bisa diokulasi, bisa tanaman durian, tanaman mangga, tanaman rambutan, dan lain sebagainya. Silakan sesuai dengan selera anak-anak mau melakukan okulasi tanaman yang bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah merunduk. Merunduk ini adalah menundukkan cabang atau batang tanaman hingga masuk ke dalam tanah. Setelah beberapa waktu, tanaman yang ditundukkan di dalam tanah, ditimbun dalam tanah tadi akan timbul akarnya. Kemudian kita potong akarnya, bagian tanaman tersebut, dan kita pindahkan. Nah, cara yang seperti inilah dilakukan untuk merunduk. Nah, setelah perakarannya yang kuat, maka tanaman tersebut sudah siap untuk ditanam. Contoh tanaman yang bisa dilakukan untuk merunduk bisa tanaman alamanda, bisa tanaman apel, kemudian bisa bunga melati. Nah, ini adalah cara-cara vegetatif buatan yang bisa dilakukan pada kita ketika kita mau melakukan perkembangbiakan. Mungkin sampai di situ ya anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sudah paham, sudah jelas bagaimana dengan cara-cara reproduksi pada tumbuhan, khususnya reproduksi secara vegetatif. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan mengulas sedikit bahwa anak-anak harus mengetahui bahwa reproduksi vegetatif itu dilakukan dengan cara apa. Jadi Ibu ulas sedikit ya, reproduksi vegetatif itu bisa dilakukan secara alami dengan secara buatan. Kalau alami bisa dilakukan dengan cara spora, kemudian fragmentasi, tunas, umbi lapis, umbi batang, dan stolon. Kalau vegetatif buatan bisa dilakukan dengan stek, cangkokan, menyambung atau enten, menempel, dan okulasi. Jadi ini adalah cara-cara yang harus anak-anak pahami pada materi kita ini. Nah, untuk tugas Ibu berikan kepada anak-anak untuk memilih melakukan atau mencoba membuat perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Buatan ya anak-anak, bukan alami. Jadi yang buatan bisa mencangkok, bisa menyambung, bisa menempel, bisa mengenten, kemudian bisa merunduk seperti itu. Jadi silakan anak-anak lakukan salah satu jenis tanaman ini, dan setelah tanamannya siap tanam dan jadi, dibawa ke sekolah sebagai tugas keterampilan kita pada materi reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham. Masih ada yang perlu ditanyakan pada Ibu, nanti silakan anak-anak hubungi Ibu via WA. Ibu akan menjawab ataupun titipkan pertanyaan pada Google Classroom anak-anak masing-masing. Nanti Ibu akan jawab pertanyaan yang anak-anak sampaikan kepada Ibu. Itu saja materi dari Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami walaupun pembelajaran kita ini sangat terbatas sekali. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.